西周掌柜是个女以瓦娃。日英现在的虚弱程度，大概需要18年才能苏醒，天道定然会再次降临。他竟给我断臂咒、中毒咒，则明我定会亲手杀了。 Pada saat ini kupu-kupu merah sedang duduk di atas teratai di Gunung Sekte Giok Surgawi. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah sinar yang jatuh dari langit. Kilatan dingin melonjak ke matanya saat dia bergumam, dia sudah datang. Wang Lin perlahan muncul di altar dan Feng Yusan muncul setelahnya. Di samping mereka, ada satu wanita cantik mengenakan gaun ungu dan kerudung biru, hidungnya yang mancung, memiliki bibir yang merah kecil dan matanya yang bening, berdiri diam di sana sambil menatap Wang Lin dengan penuh minat. Saat Feng Yusan melihat wanita itu, dia dengan cepat berkata dengan hormat, "Salam, kakak ketiga." Wanita itu sedikit menganggukkan kepalanya dan lalu bertanya pada Wang Lin, "Apakah ini rekan kultivator Cheng Niu?" Wang Lin menatap wanita cantik itu, "Saya Cheng Niu," kata Cheng Niu menangkupkan tangannya. "Rekan kultivator Cheng, saya adalah murid Sekte Jalan Abadi. Nama keluargaku Putih dan namaku Salju. Guru memerintahkanku untuk menunggumu di sini dan membawamu," kata White Snow tersenyum tipis. Wang Lin tetap tenang, dia menatap wanita itu dan bertanya, "Sekte Jalan Abadi?" White Snow mengangguk dan berkata, "Karena Gunung Suzaku telah menetapkan tanggal pertarungan, maka setengah bulan dari sekarang akan banyak utusan dari negara-negara kultivasi lain yang akan datang menonton. Sekte Jalan Abadi bertanggung jawab untuk menampung sesama kultivator," kata White Snow tersenyum tipis lalu melompat dari altar. Segera seekor burung bangau putih terbang dan White Snow mendarat di punggungnya. Setelah Wang Lin mendarat di atas burung bangau putih, burung itu mengeluarkan suara tajam, lalu mengepakkan sayapnya dan terbang ke kejauhan. Feng Yusan melihat burung bangau putih terbang dengan rasa iri sebelum melompat dari altar menuju Gunung Suzaku untuk melapor. Di atas burung bangau, White Snow sesekali melihat ke arah Wang Lin. Selama beberapa tahun terakhir, nama Cheng Niu sangat terkenal. Namun setelah melihat Wang Lin yang tampak biasa, dia sedikit merasa kecewa. Setelah diam beberapa saat, wanita itu bertanya, "Rekan kultivator Cheng, seberapa yakinkah kamu dalam pertarungan melawan Red Butterfly?" Wang Lin menjawab, "Saya sama sekali tidak yakin." Jawaban itu membuat White Snow tertegun, tapi dia masih tersenyum tipis saat berkata, "Rekan kultivator Cheng tidak perlu bersikap rendah hati." Wang Lin tidak peduli dengan wanita itu, sebaliknya dia dengan serius melihat area yang ada di bawahnya dan berusaha mengingatnya, meskipun dia mengira bahwa Suzaku mencoba merekrutnya sebagai murid inti. Dia harus tetap waspada. Karena itu Wang Lin banyak bertanya pada Snow White selama perjalanan. "Hongdi adalah murid dari Sekte Giok Surgawi," kata White Snow menghela napas dan menatap Cheng Niu. Dari apa yang didengarnya dari gurunya, sepertinya setelah pertempuran itu, Gunung Suzaku ingin Cheng Niu bergabung dengan sektenya. Wang Lin sedikit mengangguk. Selama penerbangan, Wang Lin melewati berbagai gunung dan diam-diam mengingat semuanya untuk berjaga-jaga demi keselamatannya. Suzaku dipenuhi dengan energi spiritual, itu yang membedakannya dari lainnya. Sepanjang perjalanan, Wang Lin telah melewati 10 urat spiritual. Karena urat-urat roh inilah, maka terdapat begitu banyak energi spiritual di dalam Suzaku. Saat terbang, mata Wang Lin tiba-tiba menjadi serius saat dia melihat ke kejauhan. Ada sebuah gunung yang menjulang ke awan. Bangau putih tidak terbang ke arah gunung, tapi berputar di sekitarnya. Itu adalah Sekte Langit Surgawi. Karena formasinya, kamu tidak dapat melihatnya, kata White Snow. Tak lama kemudian, burung bangau putih itu terbang ke sebuah gunung yang tampak seperti naga dan masuk ke kedalaman gunung. Setelah itu keduanya melompat turun. "Rekan kultivator Cheng, ini bukan Sekte Jalan Abadi, tapi gua abadi pribadi guruku. Guru saat ini sedang berkultivasi. Silahkan pilih salah satu ruangan dari 3 baris di utara. Guru akan menemuimu begitu dia siap," kata White Snow menangkupkan tangannya, lalu menghilang. Wang Lin sedikit mengangguk, lalu berjalan menuju bangunan utara. Tak lama kemudian, dia tiba di ujung utara dan melihat 3 baris kamar mewah dan memilih salah satunya. Segala sesuatunya sudah disiapkan di dalam kamar untuknya. Wang Lin duduk di kamar dan mulai merenung. Sejak memasuki Suzaku,
Dia selalu merasakan bahaya, meskipun sangat samar. Dia tahu setiap kultivator transformasi jiwa bisa membunuhnya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mulai duduk bersila. Menjelang malam, suara ketukan pintu kamar terdengar. "Masuklah," kata Wang Lin. Pintu terbuka dan seorang anak laki-laki berpakaian hitam memasuki ruangan. Dia membawa nampan berisi buah-buahan. Saat masuk, dia bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin. Setelah meletakkan nampan, dia berbalik untuk pergi. "Tunggu sebentar," kata Wang Lin. Anak laki-laki itu berhenti, berbalik, dan menatap Wang Lin. Dia masih sangat muda, berusia sekitar 14 tahun. Tanpa menunggu Wang Lin bertanya, bocah itu membuka mulutnya dan menunjuknya lidahnya yang tinggal setengah. Wang Lin tertegun dan tidak berbicara. Anak lelaki itu sedikit tersenyum, lalu berbalik dan keluar menutup pintu. Setelah bocah itu pergi, Wang Lin merasa ada yang aneh dengan gua abadi ini. Waktu 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari itu, hanya anak laki-laki itu yang pernah datang ke kamarnya. Pada pagi hari kedua, dia keluar dan mendapati semua pelayan telah kehilangan separuh lidah mereka, membuat mereka tidak dapat berbicara. Selain itu, sebagian besar wilayah itu dibatasi penghalang yang kuat yang menghalangi mereka pergi terlalu jauh. Bahkan Wang Lin akan kesulitan menghancurkan penghalang batasan itu dalam waktu singkat. Memang ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini, pikir Wang Lin. 10 hari berlalu, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan melihat seorang pria parubaya duduk di hadapannya. Pria parubaya itu menuangkan secangkir teh dan menatap Wang Lin. Tatapan mata Wang Lin tetap tenang. Dia tidak terkejut orang ini bisa masuk tanpa sepengetahuannya. Ada banyak orang dengan tingkat kultivasi lebih tinggi darinya. Pria parubaya itu menyesap tehnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Demikian juga Wang Lin tidak berbicara apapun. Ruangan itu benar-benar sunyi, membuatnya nampak menegangkan. Rasa tertekan mulai muncul setiap kali jari pria parubaya itu mengetuk meja. Jika Wang Lin belum mencapai tahap pembentukan jiwa, atau jika dia masih dalam tahap awal pembentukan jiwa, dia akan mengalami kesulitan. Setelah waktu yang lama, pria parubaya itu berdiri. Tanpa melihat Wang Lin, dia meninggalkan ruangan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Setelah dia pergi, Wang Lin melihat ada beberapa teh yang tumpah di atas meja dalam bentuk 2 kata, kalah, mati. Wang Lin merenung sejenak, dia menatap keluar jendela. Pria parubaya itu, setidaknya berada di tahap transformasi jiwa. Dia mungkin adalah guru White Snow. 2 kata yang ditinggalkan orang ini sangat jelas. Jika dia kalah dalam pertempuran melawan Red Butterfly, satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Waktu berlalu dan hari pertempuran besar pun tiba. Suasana di sekitar arena luas di Suzaku sangat ramai. Semua kultivator yang datang sangat menantikan pertempuran besar ini. Suzaku telah mengumumkan pertarungan antara Wang Lin dan Red Butterfly 10 tahun yang lalu. Pertarungan ini menarik perhatian banyak kultivator. Meskipun 2 orang yang bertarung hanya berada pada tahap pembentukan jiwa, ada perbedaan besar dalam status sosial mereka. Red Butterfly adalah jenius Sueyu dan merupakan jenius nomor 1 di Suzaku. Ia mampu mencapai tahap akhir pembentukan jiwa hanya dalam 100 tahun dan merupakan kandidat nomor 1 untuk mencapai tahap Ascendant. Saat ini, kupu-kupu merah berdiri di sisi kanan arena. Ia mengenakan gaun biru istana dengan sulaman bunga ungu tua di tepi gaunnya. Angin sepoi-sepoi bertiup membuat lengan bajunya yang kosong berkibar memberikan noda pada kupu-kupu merah yang hampir seperti lukisan. Kecantikan Red Butterfly seperti bakatnya, penuh dengan kesombongan dan kekejaman. Di sekeliling arena terdapat lingkaran cahaya putih dengan kursi-kursi yang diletakkan di atasnya. Sudah banyak orang yang duduk di sana, pria dan wanita, tua dan muda, semuanya adalah utusan dari berbagai negara kultivasi. Jumlah mereka hampir 100 orang, mereka duduk di lingkaran luar. Di lingkaran dalam, hanya ada 4 kursi, ada 4 orang tua yang duduk di atasnya. Sesaat kemudian seekor bangau putih datang dari kejauhan. Wang Lin berdiri di atasnya. Di sampingnya ada White Snow, penampilannya tidak kalah dengan Red Butterfly. Burung bangau tiba di arena. Wang Lin melompat dan mendarat di arena. Banyak seruan suara segera terdengar di arena begitu Wang Lin muncul. Itu Wang Lin, dia adalah Wang Lin.
Tatapan Hongdi sangat dingin dan dipenuhi rasa kebencian yang dalam saat dia menatap Wang Lin. Saat itu, Wang Lin menyerangnya saat dia dalam kondisi terlemahnya. Wang Lin mencoba menghancurkan hati daunnya. Akibatnya, selama bertahun-tahun, tingkat kultivasinya tidak maju. Hanya dengan membunuhnya, hati daunnya bisa pulih. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia menatap Red Butterfly dengan tenang. Salah satu lelaki tua yang duduk di 4 kursi menatap dingin ke arah Wang Lin dan kupu-kupu merah, sebelum berkata, "Saya adalah tetua Gunung Suzaku, Gong Sunpo, saya akan menjadi juri dalam pertarungan ini." Setelah mengatakan itu, tangan kanannya membentuk segel lalu menunjuk ke depan. Segera ruang itu bergetar ketika sebuah pintu cahaya muncul di hadapan mereka. "Masuklah ke dalam, di sanalah medan perangmu," kata lelaki tua itu memejamkan matanya dan tidak berbicara lagi. Tanpa sepatah kata pun, kupu-kupu merah berjalan memasuki pintu cahaya dan menghilang. Mata Wang Lin tetap tenang saat dia menatap pintu cahaya dan berjalan masuk. Setelah mereka berdua memasuki pintu cahaya, pintu itu langsung meluas hingga menutupi seluruh arena. Di dalam pintu itu terdapat pegunungan yang sepi. Semua orang dapat melihat apa yang sedang terjadi melalui pintu cahaya itu. Setelah Wang Lin memasuki pintu cahaya, yang ia lihat adalah pegunungan yang sepi dan sunyi, selain ada banyak pohon besar. Sebuah teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari langit, "Cheng Niu." Wang Lin di langit melihat Hongdi dengan kejam melesat ke arahnya. Sebelum dia tiba, aura dingin telah menyebar. Aura dingin ini mengembun dan menjadi patung es raksasa dan mengayunkan tinjunya yang besar ke arah Wang Lin. Di saat yang sama, Hongdi muncul di kepala raksasa es dengan matanya yang sinis saat menatap Wang Lin. Cahaya terang muncul dan berubah menjadi mawar es di depannya. Saat ini, Hongdi memutuskan menggunakan cara tercepat untuk membunuh Wang Lin. Saat raksasa es itu mengayunkan tinjunya, Hongdi memetik kelopak mawar di depannya dan melepaskannya. Wang Lin mendengus dingin, ia mengeluarkan bendera larangan dan mengayunkannya. Segera kabut hitam melonjak keluar dari sekitarnya sebelum akhirnya berubah menjadi beberapa naga hitam yang kemudian menyatu menjadi tinju naga yang dengan keras menghantam tinju es raksasa hingga menyebabkan ledakan keras dan riak energi liar menyapu sekitarnya, menyebabkan banyak pohon besar di bawah mereka bertumbangan. Dampak ledakan keras membuat raksasa es itu mundur selangkah, ada retakan muncul di tinjunya dan bongkahan es beterbangan di mana-mana. Di sisi lain, tangan Wang Lin bergetar, tinju naga hitam juga hancur, dan retakan muncul di atas bendera pembatasan. Hongdi dengan dingin berteriak, "Raksasa ini adalah dewa es yang telah dimurnikan oleh negara Sueyu selama 500 tahun, Cheng Niu, kau pasti mati," teriak Hongdi dengan kekejaman di matanya menjadi semakin dingin. Tangannya bergerak dan kelopak mawar yang mengambang itu tiba-tiba mulai berubah menjadi jaring-jaring tipis yang terbang ke udara dan berubah menjadi jaring raksasa yang meluncur menuju Wang Lin. Kilatan dingin melintas di mata Wang Lin, dia mengayunkan bendera larangan, menyebabkan banyak kabut hitam muncul dan membentuk penghalang. Setelah itu dia mengeluarkan pedang surgawi dan menebasnya ke arah jaring. Segera bila cahaya pedang menembus kabut-kabut hitam dan menghantam jaring hingga beberapa retakan muncul di kelopak bunga, namun kelopak bunga tidak hancur. Sementara itu jaring raksasa semakin mendekati Wang Lin. Tatapan Hongdi semakin dingin saat dia memetik kelopak bunga lainnya dan melemparkannya ke depan. Tangan kirinya membentuk segel saat terbang, kemudian dia menunjuk kelopak itu dan kelopak itu segera tumbuh berkali-kali lebih besar dan meluncur ke arah Wang Lin. Hongdi tidak berhenti, segel di tangannya berubah dan 9 cahaya pedang muncul dari kelopak dan melesat ke arah Wang Lin. Hongdi berteriak, "3 kelopak bunga, Cheng Niu, aku ingin melihat apakah kau mati atau tidak," teriak Hongdi mengayunkan tangannya dan raksasa es itu meraung sebelum mengayunkan tinjunya tepat di belakang 9 cahaya pedang. Wang Lin sedikit mendengus, ini bisa dianggap sebagai salah satu pertempuran paling berbahaya dalam hidupnya. Menghadapi jaring raksasa yang datang ke arahnya, Wang Lin dengan liar mengayunkan pedang surgawinya dan menghantam jaring raksasa untuk merobeknya. Setelah berhasil merobek jaring, Wang Lin dengan cepat melesat keluar dan mengulurkan tangannya, segera sebuah cahaya melesat sebelum berubah menjadi stempel hitam besar yang menghantam kelopak raksasa.
Stempel hitam nampak bergetar sebelum dibungkus oleh kelopak dan berubah menjadi genangan air hitam. Wang Lin sedikit terkejut, dan dengan cepat mundur, tepat dia mundur, 9 cahaya pedang tiba di depannya. Dengan cepat Wang Lin mengeluarkan 2 lonceng yang bertabrakan dengan energi pedang, menciptakan gelombang suara keras yang menyapu sekitarnya. 9 cahaya pedang terhenti sejenak di bawah pengaruh gelombang suara, namun kemudian melaju kembali ke arah Wang Lin. Dengan jeda waktu itu, kedua lonceng tiba-tiba pecah dan pecahan-pecahannya membentuk baju zirah di tubuh Wang Lin, tepat saat ia menyerang ke arah Hongdi. Namun sebelum dia bisa menyerang Hongdi, tinju raksasa es tiba-tiba muncul di hadapannya dan menghantam tubuhnya hingga Wang Lin terlempar di udara. Di saat yang sama, 9 cahaya pedang menghantam tubuhnya dan kelopak bunga raksasa dengan cepat melilitnya dengan kuat. Cheng Niu, terimalah kematianmu, teriak Hongdi dengan niat membunuh melonjak di matanya, tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke kelopak bunga. Sekejap suara ledakan keras terdengar dari dalam kelopak bunga. Namun, tepat pada saat ini, ekspresi Hongdi nampak berubah, ketika satu cahaya pedang hitam raksasa yang mengandung kekuatan penghancur keluar dari dalam kelopak bunga menyebabkan kelopak bunga itu terbelah dua dan Wang Lin perlahan berjalan keluar. Rambutnya yang panjang berkibar di udara dan sorot matanya sangat dingin saat dia menatap Hongdi. Ada banyak retakan di baju besinya dan di belakangnya 9 cahaya pedang semuanya patah. Hongdi, pertempuran baru saja dimulai, apa yang baru terjadi hanyalah pemanasan, kata Wang Lin dengan senyum dingin. Hongdi dengan dingin menatap Wang Lin dan menunjuk mawar dengan 6 kelopak yang tersisa. Dia baru saja hendak bertindak ketika suara Wang Lin terdengar. Hongdi, lihat apa ini, kata Wang Lin dengan senyum sinis saat dia mengeluarkan sebuah tangan hitam buntung. Apakah kamu mengenal tangan buntung ini? Tanya Wang Lin sekali lagi dengan senyum dingin. Tubuh Hongdi bergetar saat menatap tangan buntung itu, kekejaman melonjak ke wajahnya dan berteriak dengan sinis, Cheng Niu, dasar bajingan. Mendengar itu Wang Lin tertawa keras, kemudian matanya tiba-tiba menjadi gelap saat berkata, aku bajingan. Dulu di alam surgawi, kita tidak saling kenal, tapi kau mencoba membunuhku berkali-kali, bahkan sekarang, aku masih tidak tahu mengapa kamu ingin membunuhku, jadi mengapa kalau aku tidak menolak membunuhmu, kata Wang Lin dengan senyum dingin. Wajah Hongdi tampak muram, tanpa ragu, dia menunjuk mawar dan keenam kelopaknya nampak berserakan. Melihat itu Wang Lin mendengus dingin, dia segera mengeluarkan sebuah bendera hitam. Itu adalah bendera yang hanya kekurangan satu batasan untuk memanggil petir pembalasan ilahi. Tangan kirinya bergerak di depannya, dan sebuah pembatas muncul di depan bendera. Pembatas itu bergetar dan cahaya menyilaukan bersinar dari bendera. Ekspresi Hongdi langsung berubah saat melihat itu, tangannya dengan cepat membentuk segel dan 6 kelopak bunga itu dengan cepat terbang keluar dan berubah menjadi 6 sosok wanita berpakaian merah. Tepat pada saat ini, satu kekuatan liar tiba-tiba melonjak keluar dari bendera larangan. Kekuatan itu mendorong semuanya menjauh. Wang Lin mundur dan membiarkan bendera larangan itu melayang di langit. Keenam wanita juga terhenti di tempatnya, mereka tidak dapat bergerak maju. Sesaat kemudian, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari langit ketika awan merah muncul dan menutupi langit. Semua orang yang menyaksikan pertarungan dari luar nampak terkejut saat melihat awan merah yang muncul di langit, bahkan keempat lelaki tua yang duduk di lingkaran dalam tiba-tiba membuka mata mereka yang terkejut. Pandangan mereka segera tertuju pada awan merah. Itu bencana surgawi, gumam Gong Sun Po mengerutkan keningnya. Tangan Hongdi dengan cepat membentuk segel saat dia berteriak, 6 sosok kembali menjadi satu. Segera ke-6 sosok wanita berbaju merah dengan cepat kembali dan muncul di belakangnya. Saat ini awan merah menutupi langit semakin meluas, Wang Lin mencibir sambil menunjuk bendera larangan. Bendera larangan itu dengan cepat berubah menjadi gelombang larangan yang melesat ke arah Hongdi. Semua awan merah berkumpul dan banyak petir merah turun ke tempat bendera larangan meluncur sambil membawa suara gemuruh ledakan yang keras. Melihat itu, Hongdi segera mundur. Keseriusan melonjak ke wajahnya, tapi Wang Lin terus mengawasinya. Saat Hongdi bergerak, dia mengayunkan pedang surgawi dan bilah cahaya pedang segera melesat. Namun cahaya pedang ini bukan untuk menyerang Hongdi, melainkan menghantam petir merah yang turun hingga menyebabkan ledakan keras.
Cahaya pedang hancur dan petir merah itu terhenti sejenak. Dengan memanfaatkan jeda waktu petir merah yang terhenti sejenak, Wang Lin berteriak, "Tebaran bendera larangan!" Segera bendera larangan tiba-tiba bergetar ketika lebih banyak kabut hitam melonjak keluar darinya hingga bendera larangan itu perlahan berubah menjadi debu dan menghilang. Kabut hitam yang tebal akhirnya tiba di hadapan Hongdi dalam sekejap dan melayang di sekelilingnya. Sebagian besar kabut hitam itu telah memasuki tubuh raksasa es. Kabut hitam itu bertindak sebagai suar sinyal bagi petir bencana surgawi. Raksasa es segera menghentakkan kaki ke tanah menyebabkan banyak kabut hitam yang hilang. Namun kabut hitam itu terlalu banyak dan terus-menerus masuk ke tubuhnya. Sementara itu wajah Hongdi nampak tenggelam. Dia baru saja hendak berteleportasi ketika ekspresinya berubah menjadi jelek saat suara Wang Lin terdengar. "Hongdi, saat bencana surgawi tiba, semua teleportasi akan disegel. Terimalah kematianmu," kata Wang Lin dengan dingin. Segera petir merah tiba dan meluncur ke arah Hongdi yang dikelilingi oleh kabut hitam pembatas. Wajah Hongdi nampak pucat, dia mengayunkan tangannya dan keenam sosok di belakangnya terbang keluar. Salah satu sosok merah meledak saat dihantam petir merah, tapi tidak dapat menghentikan petir bencana surgawi. Suara ledakan terus terdengar ketika sosok merah yang lain meledak ketika dihantam petir merah. Petir bencana surgawi ini menembus mereka seperti kertas, hingga akhirnya sosok merah keenam terakhir juga meledak. Namun, kekuatan petir merah sedikit menurun dalam serangkaian ledakan ini. Melihat itu, Hongdi segera melesat ke arah raksasa es, tubuhnya tenggelam ke dalam raksasa es dan menghilang ke dalamnya. Tepat ketika petir merah tiba dan menghantam raksasa es. Raksasa es mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menyakitkan dan banyak retakan muncul di tubuhnya. Kilatan dingin melintas di mata Wang Lin saat melihat itu dan mengayunkan pedang surgawi ke arah raksasa es. Segera bilah cahaya pedang melesat ke arah raksasa es. Tepat saat bilah cahaya pedang melesat, sebuah cambuk sekejap keluar dari dada raksasa itu dan menghantam Wang Lin dengan sangat cepat. Wang Lin terkejut dan sama sekali tidak bisa menghindar dan memuntahkan darah. Tubuhnya jatuh, jiwa asalnya terlempar keluar dari tubuhnya dan terbang menjauh. Sementara itu cahaya pedang nampak melemah saat menghantam raksasa es. Namun ada luka tebal menembus tubuhnya. Cambuk itu terlalu cepat, Wang Lin tidak punya waktu untuk bereaksi ketika jiwa asalnya dicambuk keluar dari tubuhnya. Saat jiwanya terbang mundur, dia terkejut dan kemudian rasa sakit mulai datang dari seluruh jiwa asalnya. Namun dengan satu teleportasi, dia kembali ke tubuhnya. Wang Lin membuka matanya dan segera mundur dengan keterkejutan di matanya. Cambuk macam apa itu? Pikir Wang Lin terkejut menatap cambuk di dada raksasa es itu. Di saat cahaya pedang menghantam tubuh raksasa es, petir merah menghancurkan kabut pembatas terakhir dan tiba-tiba menghilang, awan merah juga telah menghilang. Raksasa es itu mengguncang tubuhnya, dan banyak potongan es di tubuhnya jatuh ke tanah, membuat tubuhnya nampak mengecil dari ukuran sebelumnya. Namun bekas luka di pinggangnya telah tertutup dan menghilang. Hongdi muncul di kepala raksasa es dan berteriak dengan dingin, "Cheng Niu, aku ingin melihat apa yang masih bisa kau lakukan." Saat suara Hongdi terdengar, raksasa es menjadi lebih lincah saat menerjang ke arah Wang Lin. Pikiran melintas di benak Hongdi, Cheng Niu ini punya harta untuk memanggil petir merah, aku kurang yakin dia masih punya dua, atau dia bisa langsung menggunakan keduanya. Bahkan dengan cambuk jiwa, raksasa es itu tidak akan mampu menahan dua sambaran petir bencana surgawi. Saat pikiran itu melintas, segel di tangannya berubah dan cambuk itu tiba-tiba muncul di tangan raksasa es. "Cheng Niu, terimalah kematianmu," teriak Hongdi dengan sinis. Segera raksasa es mengayunkan cambuk ke arah Wang Lin. Melihat itu, Wang Lin dengan cepat menghilang dan muncul kembali 1000 kaki jauhnya. Namun cambuk itu tetap mengenainya, meskipun tidak melumpuhkan jiwa asalnya. Cambuk itu telah melukainya dan Wang Lin memuntahkan seteguk darah. Cambuk itu benar-benar hebat, pikir Wang Lin sambil terus melarikan diri. Wajah Hongdi tampak dingin saat dia mengendalikan raksasa es untuk mengejar Wang dan mencambuk dengan liar. "Cheng Niu, kamu lari seperti anjing liar, di mana kehebatanmu saat itu?" teriak Hongdi mengejek. "Hongdi, kau belum menghilangkan kutukan dari tangan itu,"
Kau hanya menekannya dengan energi spiritualmu, karena itu kau menggunakan senjata terkuatmu sejak awal, kata Wang Lin balas mengejek. Ekspresi Hongdi menjadi suram saat mendengar itu. Setiap kali mereka bertemu, dia tidak pernah bisa mengalahkan Wang Lin dalam kata-kata, jadi dia tidak lagi berbicara, dan mengendalikan raksasa es untuk mencambuk. Beberapa saat kemudian, Wang Lin telah memulihkan sedikit energi spiritualnya setelah menelan pil obat. Tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke tangan buntung. Segera tangan buntung itu mengeluarkan banyak asap hitam. Meledak, teriak Wang Lin, segera garis hitam muncul di dahi Hongdi, membuat tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Kemarahan melonjak. Cheng Niu, kalau aku tidak membunuhmu, maka aku tidak disebut Red Butterfly, teriak Hongdi dengan kejam. Wang Lin mencibir dan berteriak, aku ingin melihat berapa lama kau bisa menahannya. Meledak, teriak Wang Lin. Segera garis hitam lain di dahi Hongdi tiba-tiba menyebar dan segera menyebar ke wajahnya yang cantik. Hal itu menyebabkan Hongdi batuk seteguk darah hitam. Ia memang khawatir dengan kutukan di tangannya, itulah sebabnya ia ingin mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Tapi sayangnya, semuanya tidak berjalan sesuai rencananya. Wang Lin berteriak sekali lagi, meledak, segera tangan buntung itu meledak menjadi awan debu hitam yang menyebar di udara. Ledakan tangan itu membuka semua kutukan di dalam tubuh Hongdi, dia kembali mengeluarkan seteguk darah hitam dan aura gelap menutupi wajahnya. Melihat itu, Wang Lin langsung berhenti berlari, dan segera mengeluarkan kereta perang yang membawa roh binatang buas yang meraung ke arah Wang Lin. Untuk menunggu kereta perang mampu melepaskan kekuatan penuhnya, Wang Lin mengayunkan pedang surgawi dan cahaya pedang melesat dan menghantam raksasa es hingga raksasa es terhuyung mundur beberapa langkah dan retakan muncul di tubuhnya. Saat ini mata Hongdi terpejam, dia memusatkan seluruh energinya untuk menekan kutukan itu. Di sisi lain, Wang Lin kembali mengayunkan pedangnya dan cahaya pedang menghantam raksasa es hingga mundur lebih jauh. Hongdi tiba-tiba membuka matanya, segel di tangannya berubah dan cahaya di mata raksasa es tiba-tiba menyala. Hongdi saat ini membiarkan raksasa es menyerang sendiri, sementara dirinya menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan kutukan di tubuhnya. Tubuh raksasa itu mulai bergerak sendiri saat mengayunkan cambuknya ke arah Wang Lin. Wang Lin tersenyum dingin. Dia tahu saat ini Hongdi tengah memusatkan kekuatannya untuk menekan kutukan, jadi dia sama sekali tidak ragu menggunakan pedang surgawi untuk menangkis serangan cambuk. Raksasa es mendarat di hadapan Wang Lin dengan satu lompatan dan mengayunkan tinjunya ke arah Wang Lin, namun pedang surgawi sekejap melintas dan memotong tangan raksasa es hingga putus. Raksasa es meraung dan menyerbu ke arah tangannya yang patah. Kecepatan raksasa itu sangat cepat. Ia tiba di depan Wang Lin dan mengayunkan tinju kirinya. Wang Lin mundur dan menghilang, dia muncul di samping pedang surgawi dan meraihnya lalu menebas ke arah tangan raksasa yang putus hingga banyak potongan es jatuh dan ukuran tangan raksasa es semakin mengecil. Raksasa es meraung marah, dia tiba-tiba berbalik dan mengayunkan cambuknya ke arah Wang Lin yang terkejut. Wang Lin dengan cepat mengayunkan pedang surgawi untuk menghalanginya, namun, cambuk itu berubah arah dan mengenai tubuhnya hingga tubuhnya mundur dan muntah seteguk darah. Jiwa asalnya sekali lagi tercambuk dan terlempar keluar. Mata raksasa es itu memancarkan cahaya dingin. Ia mengabaikan jiwa Wang Lin dan berjalan menuju tubuh Wang Lin. Dalam sekejap raksasa es tiba di samping Wang Lin sambil mengayunkan tinjunya ke bawah. Namun sebelum tinju itu menghantam Wang Lin, pedang surgawi mengeluarkan teriakan Suli Guo saat kabut hitam muncul dari pedang dan menangkis tinju itu hingga raksasa es terdorong mundur. Namun, Suli Guo mengeluarkan teriakan lemah dan pedang surgawi jatuh ke tanah. Cahaya di mata raksasa es menyala saat ia kembali menyerbu ke arah Wang Lin, namun sebelum bisa menyerang Wang Lin, roh binatang buas berbalik ke arah raksasa es dan menyerangnya. Raksasa es segera menghentikan serangannya pada Wang Lin dan meninju roh binatang yang datang hingga menyebabkan beberapa ledakan. Raksasa itu terus menyerang dan menjatuhkan roh binatang kereta. Hal ini membuat roh binatang itu marah, mulutnya mengembang lebar akan melahap raksasa es itu. Namun sebuah cambuk tiba-tiba keluar dan menghantam roh binatang itu. Cambukan terus-menerus itu membuat roh binatang buas itu marah.
Tapi binatang itu mengabaikan cambukan itu dan terus melahap, hingga akhirnya gigi tajam roh binatang itu menembus tubuh raksasa es, membuat banyak retakan muncul dan banyak es jatuh dari tubuh raksasa membuatnya makin menjadi mengecil. Roh binatang itu hendak berbalik menyerang lagi, namun Hongdi tiba-tiba membuka matanya, dan cambuk putih di tangan raksasa nampak makin padat saat mencambuk roh binatang itu dengan liar. Rasa sakit membuat roh binatang itu menjerit kesakitan. Ia mengeluarkan raungan sebelum berubah menjadi kabut dan kembali ke kereta perang. Sementara itu, jiwa asal Wang Lin telah kembali ke tubuhnya selama jalannya pertarungan. Dia juga telah menelan pil untuk memulihkan diri dan mengirimkan energi spiritual ke pedang surgawi untuk membangunkan Suli Guo. Dengan pedang surgawi di tangannya, Wang Lin menebas pedang ke bawah, segera cahaya pedang melesat keluar. Raksasa es meraung dan meninju cahaya pedang, lalu berbalik dan dengan cepat melarikan diri. Tatapan Wang Lin menjadi dingin saat dia mengangkat pedangnya dan mengejar raksasa es. Wajah Hongdi tampak muram. Pertarungan kali ini jauh lebih berat daripada pertarungan mereka di alam surgawi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Cheng Niu ini akan memperoleh kekuatan sebesar ini hanya dalam 10 tahun. 10 tahun lalu, dia tidak pernah melihat Wang Lin sebagai apapun. Di dalam hatinya, Cheng Niu ini hanyalah seekor serangga, namun saat ini dia hanya bisa melarikan diri. Dewa Es menjadi sangat lemah. Dari semua kerusakan yang dialaminya, tingginya sekarang hanya 20 kaki, jika menyusut lebih kecil lagi, dia akan runtuh sepenuhnya. Sepanjang hidupnya, dia hanya pernah mengalami pelarian seperti ini 2 kali. Pertama kali, ketika dia dipojokkan oleh Wang Lin dan kedua kalinya di Suzaku ini. Dipaksa kabur dengan cara menyedihkan seperti ini 2 kali oleh orang yang sama bagaikan tamparan keras baginya, hal ini membuatnya merasa sangat malu dan kebenciannya semakin dalam. Hongdi, di mana harga dirimu? Apakah putri surgawi Suzaku hanya bisa lari dariku? Kata Wang Lin mengejek. Kekejaman melonjak di hati Hongdi saat mendengar ejekan itu. Cheng Niu, kalau aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak disebut kupu-kupu merah, avatar. Muncullah, teriak Hongdi dengan dingin. Segera sebuah mawar muncul di hadapan raksasa es, tidak ada kelopak bunga, hanya 2 benang sari. Kupu-kupu merah tidak ragu saat jiwa asalnya terbang keluar dan terbelah menjadi 2. Separuhnya masuk ke benang sari, kedua benang sari itu menyatu dan membentuk sosok avatar yang tampak persis seperti Red Butterfly, lengkap dengan kedua kaki dan tangannya. Avatar Hongdi membuka matanya yang dingin dan kejam. Cheng Niu, aku tidak segan melepas kesempatanku untuk mencapai tahap transformasi jiwa dalam waktu dekat hanya untuk membunuhmu, kata Hongdi dengan dingin. Avatar ini adalah sesuatu yang telah dia kembangkan untuk memudahkannya mencapai tahap transformasi jiwa, kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak akan mengeluarkan avatarnya. Tapi sekarang, demi membunuh Wang Lin, dia tidak peduli lagi. Avatar ini tidak memiliki energi spiritual di dalamnya meskipun mengandung sebagian jiwa asalnya. Namun avatar ini dipenuhi dengan domain kekuasaannya. Dia telah menuangkan domain kekuasaannya ke dalam avatar tersebut selama beberapa waktu. Hongdi dan avatarnya berkata bersamaan, domain kekejaman. Avatar itu dengan cepat terbang ke depan dan memancarkan cahaya berwarna pelangi. Avatar Red Butterfly berkata dengan suara memikat, untuk memancing semua emosi dunia fana dan kemudian menggunakan bila kecerdasan untuk memotong semuanya. Ini adalah domain yang kejam, emosi, keluarlah, kata Hongdi. Segera warna langit tiba-tiba berubah dan kekuatan misterius menyelimuti langit dan bumi. Ketika 7 bola warna pelangi tiba-tiba muncul di samping Hongdi dan kemudian terbang menuju Wang Lin. Avatar Hongdi kembali berkata, cinta kekeluargaan, segera 2 bola cahaya pecah dan membentuk seorang pria dan wanita. Pria itu berambut putih dan wanita itu menatap penuh kasih. Cinta, segera sosok Li Muan muncul di bola itu, dia menatap Wang Lin dengan mata penuh kesedihan. Kebencian, segera Teng Huayun merobek bola cahaya itu dan melangkah keluar. Ada banyak jiwa di tangannya, jiwa-jiwa keluarga Wang berteriak kesakitan. Tubuh Wang Lin berhenti bergerak dan duduk bersila, jiwa asalnya terbang keluar dan berkata, siklus reinkarnasi, domain hidup dan mati. Langit tiba-tiba terbelah oleh sepasang tangan raksasa dan sebuah retakan muncul,
sebuah gulungan lukisan hitam putih raksasa muncul dari retakan itu. Ada banyak gunung besar dan sungai yang mengalir di dalam gulungan itu. Di bawah gulungan kehidupan dan kematian, jiwa asal Wang Lin bersinar. Dia memperlihatkan ekspresi yang rumit saat dia memandang orang-orang di depannya. Avatar Red Butterfly berkata, "Pedang kecerdasan." Segera pedang berwarna pelangi muncul di hadapan Avatar Red Butterfly dan menebas. Orang tua Wang Lin terbunuh oleh pedang, lalu diikuti oleh Li Muwan. Keluarga Dan Yu dibunuh oleh Teng Huayuan dan kemudian dia menghilang setelah ayunan pedang. Red Butterfly dan avatarnya menunjuk ke arah Wang Lin saat berkata, "Kejam." Jiwa asal Wang Lin bersinar, tangan kanannya terangkat dan menunjuk gulungan kehidupan dan kematian di langit saat berkata dengan tenang, "Bahkan orang yang kejam pun tidak dapat lepas dari siklus reinkarnasi. Bagaimana mungkin emosi di dunia ini dapat dengan mudah dipotong atau dibuang?" Meskipun pedang kecerdasan itu kuat, itu tidak dapat memotong siklus reinkarnasi. Segera kabut hitam dan putih muncul dan menyatu menjadi gelombang kabut siklus reinkarnasi. Gelombang kabut abu-abu itu tiba-tiba keluar dari gulungan dan berubah menjadi ibu jari raksasa dan menekan ke bawah di hadapan Avatar Red Butterfly. Tubuh Avatar kupu-kupu merah bergetar, dia menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit, dan berkata, "Jika aku bisa mencapai tahap transformasi jiwa, bahkan siklus reinkarnasi akan ditekan oleh kekejaman. Jika siklus reinkarnasi surga tidak kejam, maka itu tidak akan menjadi siklus reinkarnasi surga lagi." Malang, avatar itu mendesah lalu menghilang. Dengan menghilangnya avatar, Hongdi batuk seteguk darah, jiwa asalnya telah terluka. Di sisi lain jiwa asal Wang Lin kembali ke tubuhnya dan wajahnya nampak pucat. Meskipun pertempuran antar domain tampak tenang, tapi itu adalah bagian paling berbahaya dari pertarungan ini. Saat pedang kecerdasan Red Butterfly mendarat, jiwa asalnya rusak. Jika bukan karena domain reinkarnasinya telah berevolusi saat ia mencapai tahap tengah pembentukan jiwa, jiwa asalnya akan hancur. Sebuah cahaya tiba-tiba melintas di mata Hongdi. Dia tampaknya telah mengerti sesuatu dari pertarungan ini. Dia kembali ke tatapan yang benar-benar dingin dan tanpa emosi seperti saat dia pertama kali bertemu Wang Lin. Hati Wang Lin terkejut. Hongdi memang jenius karena bisa mendapatkan suatu pemikiran dari pertempuran domain ini. Wanita ini harus dibunuh atau dia tidak akan pernah merasakan kedamaian di masa depan. Wang Lin bergerak, dia mengeluarkan bendera larangan dan kabut hitam melesat keluar membentuk tombak hitam. Saat lebih banyak kabut pembatas memasuki tombak, tombak itu membesar dan memperoleh aura yang lebih kuat. Ini adalah kekuatan puncak bendera pembatas setelah mencapai tahap penyelesaian pertamanya. Wang Lin dengan cepat menyerbu ke depan dengan tombak di satu tangan. Dengan tangan lainnya, dia mengayunkan pedang surgawi ke bawah. Segera cahaya pedang melesat keluar. Raksasa es meraung dan melompat ke udara untuk meninju Wang Lin. Namun sebelum tinjunya bisa mendarat, cahaya pedang tiba dan menghantamnya hingga raksasa es meraung kesakitan. Tangan kirinya menghantam ke bawah saat kabut pembatas memasuki tubuhnya dan tombak menusuk leher raksasa itu hingga ia jatuh ke tanah. Hongdi terbang keluar dari raksasa es dan melayang di udara. Tubuhnya saat ini sangat lemah, harta karun hidupnya telah habis, avatar domainnya hancur, jiwa asalnya terluka parah, dan raksasa es itu hancur. Namun, dia tampaknya memiliki perasaan pencerahan dan tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Dia merasa bahwa begitu dia memahami perasaan ini, maka membunuh Cheng Niu ini akan semudah melambaikan tangannya. Sementara itu, banyak retakan yang muncul pada raksasa es saat ia jatuh dan akhirnya hancur. Semua es mencair, memperlihatkan sebuah cambuk putih. Hongdi melambaikan tangannya dan cambuk terbang ke arahnya. Kilatan dingin melintas di mata Wang Lin saat melihat itu. Bagaimana bisa dia membiarkan Hongdi mengambilnya? Cambuk itu adalah sesuatu yang harus dia dapatkan. Segel di tangannya segera berubah dan tombak itu dengan cepat berubah menjadi cambuk hitam dan melilit cambuk jiwa. "Beraninya kau?" teriak Hongdi dengan dingin. "Kenapa aku tidak berani?" kata Wang Lin mencibir sambil menarik cambuk jiwa ke arahnya dan mengayunkan pedang surgawi ke arah Hongdi untuk menghalanginya. Wajah Hongdi tampak muram saat ia menghindari cahaya pedang. "Cheng Niu, cambuk jiwa ini disegel oleh sekte giok surgawi. Bahkan jika kamu mencurinya,
Kamu tidak akan bisa menggunakannya, kata Hongdi dengan dingin. Hongdi melambaikan tangannya dan 4 sinar cahaya tiba-tiba muncul di sekelilingnya dan berubah menjadi 4 sosok roh. Itu adalah roh logam, kayu, air, dan api. Keempat roh itu adalah akar dan bakat terbesar Hongdi. Wang Lin mengamati cambuk jiwa sesaat dan kecewa. Ada segel yang kuat pada cambuk, tidak dapat digunakan, lalu menyimpannya. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin dan menatap 4 roh Hongdi. Pikiran dingin melintas di benaknya. Manik menentang surgaku akan menggunakan 4 roh ini untuk mencapai penyelesaian. Hongdi menatap Wang Lin dengan dingin, tangannya membentuk segel dan berkata, 4 roh, formasi pembunuh. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi meninggalkan medan pertempuran. Wang Lin hendak mengejar ketika keempat roh itu tiba-tiba bergerak dan menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin menusukkan tombaknya ke arah roh di depan. Roh itu meningkatkan kecepatannya dan bertabrakan dengan tombak. Wang Lin mengayunkan pedang surgawi dengan tangan kanannya, tapi roh kayu menghalanginya saat roh air dan logam mendekatinya. Wang Lin mendengus dingin. Sudah lama ia telah merencanakan cara mencuri roh-roh elemen ini dari kupu-kupu merah. Dia melambaikan tangannya dan ke-9 ukiran domain waktu yang terbuat dari kayu pohon reinkarnasi muncul. Bahan kayu pohon reinkarnasi ini membuat ukiran domain waktunya jauh lebih kuat. Wang Lin segera berkata, "Waktu." Segera gelombang waktu yang tak terlihat tiba-tiba menyebar keluar dari ukiran dan keempat roh unsur itu berhenti sejenak. Kecepatan Wang Lin sangat cepat. Dia segera meraih roh logam dan dengan 1 langkah dan menekan roh kayu. Setelah itu, dia mengabaikan 2 roh yang tersisa dan mengejar Hongdi. Hongdi yang berada lebih dari 1000 kaki jauhnya nampak berubah pucat. Dia tidak menyangka bahwa Cheng Niu masih memiliki harta karun yang kuat setelah pertempuran ini. Jiwanya sangat terguncang. Niat membunuh seketika melonjak di hatinya. Tidak peduli apapun, dia harus membunuh Wang Lin hari ini. Matanya menjadi gelap saat berkata, "Roh logam," meledak. Segera roh elemen logam yang dipegang Wang Lin tiba-tiba bergetar dan mulai melepaskan aura yang merusak. Wang Lin melepaskan roh logam itu dan berteleportasi, namun roh kayu yang berada di tangan Wang Lin tiba-tiba meledak dan melukainya hingga batuk seteguk darah dan langsung melemah. Kultivasinya turun ke tahap awal pembentukan jiwa. Wang Lin segera mengeluarkan pil obat dan menelannya lalu berteleportasi ke arah Hongdi saat tangannya membentuk segel dan berteriak, "Hongdi, terimalah kematianmu." Kekejaman melonjak di mata Hongdi. 3 roh meledak. Segera 3 roh yang tersisa bergetar dan 3 aura penghancur yang kuat mulai menyebar menyebabkan ekspresi Wang Lin berubah drastis. Mata Red Butterfly tampak kusam saat dia berkata, "Jika kau membunuhku, kita berdua akan mati bersama." Tatapan Wang Lin menjadi semakin dingin saat dia menekan segel di tangannya tanpa ragu-ragu, menyebabkan kepanikan muncul di wajah Hongdi. Namun tepat pada saat itu, sebuah kekuatan turun dari langit dan mengelilingi ketiga roh. Dalam sekejap kekuatan penghancur itu lenyap dan ketiga roh itu terselamatkan. Satu sosok diam-diam muncul di hadapan kupu-kupu merah. Orang ini adalah Gong Sun Po. Dia melambaikan tangan kanannya dengan santai dan Wang Lin terlempar mundur sejauh 100 kaki. Wang Lin menatap tajam ke arah Gong Sun Po dan mengerutkan keningnya. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dapat dia lawan. Selain itu dia terluka parah. Gong Sun Po berkata, "Cheng Niu, kau telah menang. Pergilah ke Gunung Suzaku untuk menerima hadiahmu. Seseorang akan mengatur semuanya untukmu. Setelah itu, kau akan menjadi murid Suzaku yang diundang dari luar. Sebagai salah satu murid, Suzaku dapat mengabulkan satu permintaanmu. Setelah kau memutuskan apa yang kau inginkan, kau dapat datang ke Gunung Suzaku untuk menyatakan keinginanmu," kata Gong Sun Po mengambil 3 roh itu dan menaruhnya kembali ke dalam kupu-kupu merah. Namun, saat roh kayu itu terbang, Wang Lin mengayunkan pedang surgawi dan memotongnya menjadi 2. Dia dengan cepat membentuk setengah dari roh kayu itu menjadi kristal dan menyimpannya. Gong Sun Po menatap Wang Lin dengan dingin, "Berani sekali kau melihat kenyataan bahwa kau menang. Aku tidak akan melanjutkan masalah ini, tapi keinginanmu dibatalkan." Setelah itu Gong Sun Po menunjuk ke langit dan roh kayu yang telah meledak itu terbentuk kembali, dan Gong Sun Po memasukkannya ke dalam dahi kupu-kupu merah.
Wajah Hongdi nampak pucat, dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, tetua." Tatapan Gong Sun Po ke arah kupu-kupu merah tidak ramah, lalu mengulurkan tangan kanannya ke arah Wang Lin dan berkata, "Serahkan cambuk jiwa." Wang Lin menatap Gong Sun Po dan merenung sejenak, lalu mengeluarkan cambuk jiwa dan menyerahkannya dengan getir. Setelah Gong Sun Po meraih cambuk jiwa, tangan kanannya menunjuk ke udara dan pintu cahaya pun muncul. "Ayo pergi," kata Gong Sun Po berjalan memasuki pintu. Kupu-kupu merah mengikutinya, dia berbalik dan menatap Wang Lin dengan dingin saat berkata, "Lain kali, kau pasti akan mati." Setelah mengatakan itu, Hongdi menghilang ke dalam pintu cahaya. Namun Hongdi tidak tahu bahwa dia hanya punya waktu 3 hari lagi untuk hidup. Sebuah rencana rahasia mulai terungkap setelah sebuah perintah diberikan oleh seseorang di Gunung Suzaku. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao. 我也必须得去。